Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kami yang jalan-jalan ke Gunung Bira. Dari jam berapa kita siap-siap? Kemarin itu kita berangkat hari Minggu sore Februari 2020, di mana janjiannya itu berangkat setengah 5 lah. Jam 4 lah kayak ya, ibaratkan tuh sampai sana tuh jam 5. Jam 5. Awalnya janjian jam segitu, tapi awang ada Karena suatu ada suatu kesibukan lah di luar ya, tadi. akhirnya kami berangkat dari desa kami, desa Takisung itu menuju Birah itu sekitar pukul 5 lewat lah, hampir Pukul 5.30-an. Iya. 5.30-an menuju ke Birah. Kami dalam perjalanan melewati beberapa desa menuju ke Panjipatan. Di sana tuh kawanku mencet aku sudah di base camp Gunung Bira, dan ternyata sampai base camp Gunung Birahnya dia malah pulang. Dia malah nungguin di rumah, dan pas kami sampai dia ngechat, kenapa kamu lewat rumahku aja dan kada singgah aja, karena kada tahu tadi ya bapak danya sudah sampai situ. Nah pas kada lawas membalas di chatnya tadi, akhirnya datang Bang Adit. Dia yang ngajak kami untuk camp di Gunung Birah, dan sedikit ada wawancara lah di sana lah. Iya, sebelumnya kami pukul 18.30-an baru sampai, atau 6.30 setengah 7 baru sampai di base camp Gunung Bira, Desa Kandangan Lama, dimana masih janjian ketemu sama Bang Adit tadi seperti diceritakan, namun Bang Aditnya belum ada, jadi kami sedikit menunggu sekitar 5-10 menit menunggu di situ. Bang Adit datang, kemudian sedikit prepare, menyediakan seperti hammock, mencari flysheet dan lain-lain, dan menunggu azan juga, menunggu azan maghrib. Nah, ketika azan maghrib selesai, baru kami berangkat ke tempat camp, yaitu di kaki Gunung Birah, tempatnya di hutan pohon sengon. Nah, hutan pohon sengon. Kami berangkat menggunakan sepeda motor, di mana sepeda motor itu langsung kami taruh di tempatnya di hutan sengon itu tadi. Nah, di hutan sengon itu sekitar jam berapa ya? Jam 7 lah kita mulai prepare. Iya. Di situ banyak yang kami siapkan, seperti memasang flysheet, memasang hammock. Ya sedikit banyaknya tuh capek ya kada lah, cuma karena ngaran baru pertama kali camp, cuma pakai flysheet dan beralaskan hammock, itu ya begitu wow lah. Jadi di situ persiapan sekitar 30 menit lah ya. Ya 30 menit itu clear semua. Terus santai-santai duduk, berbincang-bincang lah sama Bang Andi. Ada 2 matras, kami juga membawa bekal pop mie dan air mineral. Iya. Nah, namun air mineral itu kekurangan, jadi akhirnya kami turun lagi ke base camp untuk membeli air mineral. Karena dekat juga kan di situ di base camp ada warung, ya beli lah dulu. Karena enggak, tapi jauh juga. Jadi kami di situ rencana untuk ngecamp.
Aditnya sudah kenal dari sejak SMK kelas 1 sampai ini ya, karena dia juga ikut di Persatuan Gunung Bira tadi. Oh ya, pengurus Ya, ya wisata Gunung Bira. Ya, wisata Gunung Bira. Dan ibaratkan ada rencana buat membuat podcast ya kan, cerita-cerita tentang Gunung Bira, lalu cerita masa lalu yang ya dulu gimana di kelas lah, zaman SMK ya, zaman sekolah ya kan. Dan ternyata ya sangat banyak pengalaman Adit. Gak terasa cerita-cerita kami sebelumnya kami menyalakan api unggun. Ya, menyalakan api unggun tuh namanya Bang Adit ini suka main api tadi lah, sampai dari jam 7 camp sampai malam jam 1 sebelum hujan tuh kerjanya cuma nganu api doang. Ya walaupun agak basah tapi masih ada yang bisa dimanfaatkan untuk kayu bakarnya ya kan ya. Iya. Ya jadi kami di situ nyalakan api unggun, kemudian memasak pop mie, masak air buat bikin kopi. Dan ternyata kopinya terbalik guys. Bikin playset juga kebalik bu. Playsetnya terbalik, kopi terbalik, untung kamu jangan terbalik. Sampai sekitar jam 1 kami benar-benar istirahat, kembali ke hammock masing-masing. Nah di hammock itu kan itu jam 2 kita. Ya itu belum tidur ya, jam 2 itu ya. Juga belum tidur karena masih ada yang diceritakan. Itu pas waktu mau tidur Pokoknya tidur itu aku lihat jam itu 2:30. Kita benar-benar sudah sepi, sudah masing-masing tidur. Nah, itu tuh aku tuh guring, cuma terasa aja kayak banyu hujan nih lah. Karena playsetnya parak ya tadi. Jadi batu titis-titis ya. Iya sama. Biasakan aja lah gitu. Ya kemana? Itu kebetulan kami malam itu juga diserang hujan, namun alhamdulillahnya nggak terlalu deras ya. Ya cuma lumayan lah. Iya lumayan lah. Jadi bisa buat playset basah, menggenang begitu banyak. Ya, merembes akhirnya playsetnya. Karena gara-gara terbalik tadi. Dan kebetulan juga aku yang awang sama si Bang Adit ini tidur nyenyak, aku sendiri yang nggak bisa tidur karena penyamukan. Nyamuk sekali, untuk dingin, nyamuk, celana pendek, dan mau bangun ambil autan itu kena mental. Jatuh mental. Kena mental. Tidak berani bro. Karena untuk independen apa namanya, sendiri untuk pertama kali. Iya. Untuk pertama kali tadi. Jadi aku mikirnya kalau sendiri aku agak takutnya ada melihat sesuatu kan. Iya. Akhirnya pagi hari kami bangun sekitar jam 5:30. Bangun itu belum ngapa-ngapain, cuma masih tidur di hammock dan bercerita kejadian malam itu tadi ya, karena hujan rintik. Tapi temen aku kada tahu bahwanya itu kada guring itu kan, karena tidur begitu nyenyak dan sampainya bepada udah mau igau-igau tuh. Iya. Kada tahu. Ayah awang tidur ngigo bro. Tidur ngigo dia. Terus paginya kami bikin sarapan lagi, memasak air, makan pop mie, kemudian kopi. Si Dan Bang Adit bikin roti ya. Yang baru. Roti bakar. Roti bakar ala-ala dia lah. Dia dengan telur di dalamnya. Serat-serat bentar, kemudian kami packing untuk menuju ke atas itu. Kami tidak membawa hammock, Laisi tetap masih di bawah. Nesting juga masih di bawah. Kami cuma membawa bekal minum dan sedikit cemilan lah, kayak mie juara dimakan. Iya, kami cuma bawa cemilan dan minum. Dan habis makan sakit perut mules Ya untuk ada WC guys. Dan kalian mau naik Gunung Bira tuh lengkap, ada WC-nya di mana-mana ya, lumayan lah tempatnya, begitu terjamin. Untuk jadi pagi-pagi itu awang ini dia kesekian perut, jadi langsung ngegas mau nyari toilet dulu. Selanjut naik, selanjut cari toilet. Iya. Kami melewati jalur fun. Nah, baru bertemu dengan dua jalur. Ada belok kanan jalur fun, lurus itu jalur ekstrim. Nah, dimana seperti Jason nanti di podcastnya ada perbedaannya. Kami untuk berangkatnya kami memilih jalur fun. Karena kami cuma ingin fun doang. Iya, walaupun
apa namanya agak jauh memutar, tapi yang kami temui di kontur jalur fun itu ada seperti mata air terhingga Iya. aliran sungai, karena kami beberapa kali melalui aliran sungai kecil. Walaupun Kemudian kecil guys, bagus loh untuk suara-suara yang gimana gitu. bersih. Bersih. Kemudian sedikit menanjak namun masih sangat landai untuk jalur fun. Jadi mau hampir ke camp 3 ya? Tes 1 Pertama dulu ya. camp 3. Ya, itu camp 1, baru naik tuh camp 3, ya jadi bawa camp 2. Iya, iya. Jadi kami sampai di camp 1 tuh lumayan capek guys. Karena pertama kali naik selama 1 tahun nggak pernah naik gunung, dan baru ini naik gunung lagi. Wah, begitu berat guys. Bukannya bawa beban yang sangat berat. Iya. Dan hati yang sangat dalam. Wih. Jadi ya itu untuk di istirahatnya kami di Camp 1 istirahat sambil lihat pemandangan. Ada di situ diceritakan Adit ada apa yang di sebelah kanan tuh? Gunung Susu. Ada ini, ada peninggalan Jepang, Tugu Jepang di situ. hutan. Cuma kami belum bisa naik sana karena kada tahu jalurnya juga, dan Bang Adit nggak tahu jalurnya ya, jadi mungkin nanti kami bisa ke sana kalau ada kesempatan. Selanjutnya kami naik ke camp 3. Camp 3. Di situ ada toilet lagi. Itu lumayan ya, Lengkap. nanjaknya lumayan lah guys. Enggak tapi nanjak banget, cuma lumayan. Di situ ada musola, ada tempat wudhu, ada toilet, dan ada camping ground sedikit sekitar berapa meter ya, 8x8 mungkin ya. Jadi muat sekitar 10 tenda muat lah, yang 4 pet. Dan di situ kami ketemu dengan dua pendaki lah, pendaki dua kelompok pendaki. yang pertama Suami istri, cuma dia ingin happy fun juga karena menikmati masa tua lah, mengenang masa lalu, nostalgia. Jadi bapaknya itu mantan pencinta alam juga dulunya, jadi sudah habis semua gunung di Indonesia sudah dinaik beliau. Jadi beliau itu berdua aja berasal dari Banjarbaru. Iya, jadi mereka mau nostalgia. Sedangkan yang kelompok satunya itu kami tanya berasal dari Banjarmasin, namun dari Logat. kayaknya bukan dari asli orang Banjar. Bukan asli orang Banjar. Karena tahu Logat mana ya. Iya, jadi kami belum sempat ngobrol banyak, tapi kalau sama yang suami istri kami ada sedikit ngobrol lah, cerita. Kemudian di situ kabut. Kami mau naik ke puncak, tapi puncaknya itu sudah kelihatan kabut karena niat kami mau membuat podcast di atas untuk masalah tanya-tanya dengan Bang Adi tadi, dan ternyata kalau kita buat di atas kayaknya pemandangannya, view-nya itu kurang. Jadi kayak kabut-kabut aja, mending kami turun ke camp 2. Di situ ada pendopo lah, ibaratkan bahasa pendopo. Itu kita turun jalur ekstrim. Jalur ekstrim kami. Jadi turun jalur ekstrim, di situ ada ketemu pendopo, camp 2. Di situ kami memutuskan untuk membuat podcast dengan Bang Adit, di mana tanya-tanya tentang Gunung Birah lah ya. Gunung Birah ya.